Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Advitori dengan NIM 230430443. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PPT Pengantar Akuntansi 2 dengan materi aset tetap. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu aset tetap. Aset tetap adalah sumber daya yang memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, mempunyai substansi fisik atau ukuran dan bentuk tertentu. Yang kedua, digunakan dalam operasional bisnis. Dan yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan. Aset tetap ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan selama beberapa tahun, kecuali tanah. Aset tetap mengalami penurunan potensi manfaat selama manfaatnya. Contoh-contoh aset tetap adalah tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan kendaraan. Penentuan biaya aset tetap. Prinsip biaya historis mengharuskan perusahaan mencatat aset tetap sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan terdiri dari seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Misalnya, harga pokok mesin pabrik meliputi harga beli, biaya pengangkutan yang dibayar pembeli, dan biaya pemasangan. Setelah biaya perolehan ditentukan, perusahaan menggunakan jumlah tersebut sebagai dasar akuntansi untuk aset tetap selama masa manfaatnya. Yang kedua, penyusutan aset tetap. Pertama, apa itu penyusutan atau depresiasi? Depresiasi atau penyusutan adalah proses pengalokasian biaya suatu aset tetap ke dalam beban selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Alokasi biaya memungkinkan perusahaan untuk mencocokkan beban dengan pendapatan secara tepat sesuai dengan prinsip pengakuan beban. Penting untuk dipahami bahwa penyusutan adalah proses alokasi biaya. Ini bukan proses penilaian aset. Penyusutan berlaku untuk 3 kelas aset tetap: perbaikan tanah, bangunan, dan peralatan. Setiap aset dalam kelompok ini dianggap sebagai aset yang dapat disusutkan. Mengapa? Karena kegunaannya bagi perusahaan dan kemampuan menghasilkan pendapatan dari masing-masing aset akan menurun seiring dengan manfaat aset tersebut. Faktor-faktor dalam menghitung depresiasi. Yang pertama adalah harga perolehan aset. Perusahaan mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan sesuai dengan prinsip biaya historis. Yang kedua ada umur manfaat. Umur manfaat adalah perkiraan umur produktif yang diharapkan, juga disebut umur layanan suatu aset bagi pemiliknya. Umur manfaat dapat dinyatakan dalam waktu. Dan yang ketiga adalah nilai sisa atau nilai residu. Nilai sisa adalah perkiraan nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Nilai ini mungkin didasarkan pada nilai aset sebagai barang bekas atau nilai tukar tambah yang diharapkan. Metode-metode penyusutan aset tetap. Yang pertama adalah straight line method atau metode garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus, perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun masa manfaat aset. Hal ini diukur hanya dengan berlalunya waktu. Untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode garis lurus, perusahaan perlu menentukan biaya penyusutan. Biaya yang dapat disusutkan adalah harga perolehan suatu aset dikurangi nilai sisa. Ini mewakili jumlah total yang harus disusutkan. Berdasarkan metode garis lurus, untuk menentukan beban penyusutan tahunan, kita perlu membagi biaya penyusutan dengan masa manfaatnya. Dengan contoh seperti berikut. Biaya perolehannya adalah 13.000 dikurangi nilai sisa sebesar 1.000, jadi biaya penyusutannya adalah 12.000. Biaya penyusutan akan dibagi dengan tahun pemakaian dengan contoh 5 tahun. Jadi 12.000 dibagi 5, maka akan didapatkan penyusutan tahunan sebesar 2.400. Sebagai alternatif, kita juga dapat menghitung tingkat penyusutan tahunan. Dalam hal ini, tarifnya adalah 20%, 100% dibagi 5 tahun. Ketika perusahaan menggunakan tarif garis lurus tahunan, perusahaan menetapkan tarif persentase terhadap biaya penyusutan aset. Dengan contoh sebagai berikut. Pada tahun 2017, biaya penyusutannya adalah sebesar 12.000 dikali persentase penyusutan sebesar 20%, maka akan didapatkan penyusutan tahunan sebesar $2.400 dan akumulasi penyusutan sebesar $2.400 dan nilai pada buku sebesar $10.600. Ini didapatkan dari 13.000 dikurangi $2.400 dan begitu pun seterusnya sampai pada tahun kelima. Yang kedua adalah metode Unit Activity Method. Untuk menggunakan metode ini, perusahaan memperkirakan total unit aktivitas untuk seluruh masa manfaat.
dan kemudian membagi unit-unit ini menjadi biaya yang dapat disusutkan. Hasilnya mewakili biaya yang dapat disusutkan per unit. Biaya yang dapat disusutkan per unit kemudian diterapkan pada unit kegiatan selama tahun tersebut untuk menentukan beban penyusutan tahunan. Sebagai ilustrasi, asumsikan Barge Flores mengemudikan truk mengirimannya sejauh 15.000 mil di tahun pertama. Biaya penyusutan sebesar 12.000 dibagi total unit activity sebesar 100.000 mil, maka akan dapatkan $0,12 biaya penyusutan per unit. Biaya penyusutan per unit akan dikalikan dengan total activity sebesar 15.000 mil, maka akan dapatkan $1.800 untuk biaya penyusutan tahunannya. Dengan menggunakan metode ini, biaya penyusutannya akan berbeda tiap tahunnya. Dan yang ketiga adalah metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan penurunan biaya penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Metode ini dinamakan demikian karena penyusutan periodik didasarkan pada penurunan nilai buku suatu aset. Dengan metode ini, perusahaan menghitung beban penyusutan tahunan dengan mengalihkan nilai buku pada awal tahun dengan tingkat penyusutan saldo menurun. Tarif penyusutan tetap konstan dari tahun ke tahun. Namun, nilai buku yang menerapkan tarif tersebut menurun setiap tahunnya. Pada awal tahun pertama, nilai buku adalah harga perolehan aset. Ini karena saldo akumulasi penyusutan pada awal aset itu adalah 0. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai buku adalah selisih antara biaya perolehan akumulasi penyusutan sampai saat ini. Berbeda dengan metode penyusutan lainnya, metode saldo menurun tidak menggunakan biaya yang dapat disusutkan dalam perhitungan beban penyusutan tahunan. Artinya, ia mengabaikan nilai sisa dalam menentukan jumlah di mana tingkat saldo menurun ditetapkan. Tingkat saldo menurun yang umum adalah 2 kali lipat tingkat garis lurus. Metode ini sering disebut dengan metode saldo menurun ganda. Jika Barge Flores menggunakan metode saldo menurun ganda, maka ia menggunakan tarif penyusutan sebesar 40% yang didapatkan dari 2 kali tarif garis lurus, yaitu 20%. Dengan itu 13.000 dikali 40%, maka akan didapatkan $5.200 untuk biaya penyusutan tahunannya. Dan berikut adalah contoh tabel penyusutan dengan metode tingkat saldo menurun. Pada tahun 2017, bukunya sebesar 13.000 dikali 40%, maka akan didapatkan biaya penyusutan tahunan sebesar $5.200. Akumulasi penyusutannya sebesar $5.200 dan nilai pada buku adalah sebesar $7.800. Didapatkan dari 13.000 dikurangi $5.200. Begitupun seterusnya. Namun pada tahun kelima akan biaya penyusutan sebesar $685. Ini didapatkan dari dibuat supaya nilai pada buku sama dengan nilai sisa. Dan berikut adalah perbandingan dari ketiga metode di atas. Pada metode garis lurus, nilai penyusutan tiap tahunnya sama. Pada metode kedua, nilai penyusutan pada tiap tahunnya akan berbeda-beda, dan pada tahun ketiga dan untuk metode ketiga, nilai penyusutannya tiap tahun akan berkurang. Yang ketiga adalah pelepasan aset tetap. Apapun metode pelepasannya, perusahaan harus menentukan nilai buku aset tetap pada tanggal pelepasan untuk menentukan keuntungan atau kerugian. Yang pertama adalah pemberhentian aset tetap. Untuk mengilustrasikan penghentian aset tetap, asumsikan Hobart Company menghentikan penggunaan printer komputernya yang menelan biaya $32.000. Akumulasi penyusutan pada printer ini adalah $32.000. Oleh karena itu, peralatan tersebut disusutkan sepenuhnya, atau nilai buku akan jadi 0. Ayat jurnal untuk mencatat pensiun ini adalah sebagai berikut. Akumulasi penyusutannya sebesar $32.000 dan pada akun peralatan di kredit sebesar $32.000. Apa yang akan terjadi jika aset tetap yang telah disusutkan penuh masih berguna bagi perusahaan? Dalam hal ini, aset dan akumulasi penyusutannya tetap dilaporkan di neraca tanpa penyesuaian penyusutan lebih lanjut. Dan jika suatu perusahaan menghentikan aset tetap sebelum aset tetap tersebut disusutkan sepenuhnya dan tidak ada uang tunai yang diterima sebagai sisa atau nilai sisa, maka terjadi kerugian atas pelepasan. Misalnya, asumsikan Sunset Company membuang peralatan pengiriman yang berharga $18.000 dan memiliki akumulasi penyusutan sebesar $14.000. Intinya adalah sebagai berikut. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar $14.000, kerugian aset sebesar $4.000 di debit, dan peralatan di kredit sebesar $18.000. Yang kedua adalah penjualan aset tetap.
Dalam pelepasan melalui penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan nilai bukunya hasil yang diterima dari penjualan tersebut. Jika hasil penjualan melebihi nilai buku aset tetap, terdapat keuntungan pelepasan. Jika hasil penjualannya lebih sedikit daripada nilai buku aset tetap yang dijual, terjadi kerugian pelepasan. Jika terjadi keuntungan. Untuk mengilustrasikannya keuntungan penjualan aset tetap, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2017, perusahaan Wright menjual perabot kantor seharga $16.000 secara tunai. Perabotan kantor awalnya berharga $60.000. Pada tanggal 1 Januari 2017 telah terakumulasi penyusutan sebesar $41.000. Penyusutan untuk 6 bulan pertama tahun 2017 adalah $8.000. Wright mencatat beban penyusutan dan memperbarui akumulasi penyusutan hingga 1 Juli dengan entry berikut. Beban penyusutan sebesar $8.000 dan akumulasi penyusutan sebesar $8.000. Setelah saldo akumulasi penyusutan diperbarui, perusahaan menghitung keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian merupakan selisih antara hasil penjualan dan nilai buku pada tanggal pelepasan. Ilustrasi ini menunjukkan perhitungan Wright Company yang memiliki keuntungan pelepasan sebesar $5.000, yaitu nilai perolehan aset adalah $60.000 dikurangi beban penyusutan peralatan sebesar $49.000 dan nilai buku pada saat pelepasan adalah $11.000 dan keuntungan penjualan adalah $16.000, maka didapatkan keuntungan sebesar $5.000. Wright mencatat penjualan dan keuntungan pelepasan aset tersebut sebagai berikut. Di saldo kas pada bagian debit ada akun kas sebesar $16.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar $49.000. Lalu di bagian kredit ada akun penjualan sebesar $60.000 dan keuntungan sebesar $5.000. Perusahaan melaporkan keuntungan pelepasan aset tetap di bagian pendapatan dan keuntungan lain-lain pada laporan laba rugi. Yang kedua, jika terjadi kerugian, asumsikan bahwa alih-alih menjual perabot kantor seharga $16.000, Wright menjualnya seharga $9.000. Dalam kasus ini, Wright menghitung kerugian sebesar $2.000 sebagai berikut. Wright akan mencatat penjualan dan kerugian pelepasan aset tetap sebagai berikut, yaitu di debit kas sebesar $9.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar $49.000 dan kerugian penjualan sebesar $2.000. Lalu pada bagian kredit ada bagian peralatan sebesar $60.000. Perusahaan akan melaporkan kerugian atas pelepasan aset tetap pada bagian beban dan kerugian lain-lain pada laporan laba rugi. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.